Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasrah, NIM 1931040051. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi hasil dari PowerPoint yang judulnya Pramuka Penggalang. Adapun agenda stylenya, yang pertama adalah pengertian pramuka penggalang, kode kehormatan pramuka penggalang, satuan pramuka penggalang, dan kegiatan pramuka penggalang. Kemudian ada atribut pramuka penggalang. Pengertian pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian, satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut dengan regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut dengan pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang disingkat dengan pinru, yang dipimpin oleh anggota regu itu masing-masing. Nah, masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Kemudian, kode kehormatan pramuka penggalang. Janji yang disebut dengan Trisatya dilengkapi dengan bunyinya, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Ketentuan moral yang disebut dengan Dasa Dharma selengkapnya berbunyi, Dasa Dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 3. Patriot yang rela, yang sopan dan kesatria 4. Patuh dan suka bermusyawarah 5. Rela berkorban, rela menolong dan tabah 6. Rajin, terampil, dan gembira 7. Hemat, cermat, dan bersahaja 8. Disiplin, berani, dan setia 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satuan Pramuka Penggalang. Berdasarkan pencapaian, syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu pertama, penggalan ramu, kedua, penggalan rakit, 3, penggalan terap, 4, penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau disingkat dengan SKU, dan syarat-syarat kecakapan khusus yang disingkat dengan SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Setiap regu terdiri dari 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kelajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, semisal anggrek, ailir, mawar, melati. Setiap 4 regu dihimpun dalam satu pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama, pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Pelaksanaan kegiatan pramuka dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri.
Kegiatan Pramuka Penggalang. Pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Kelima bidang mengembangkan tersebut adalah bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jenis-jenis kegiatan pramuka selalu bersifat menarik, menantang, serta mendidik secara langsung. Kegiatan untuk Pramuka Penggalang diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan Pramuka Penggalang diantaranya harus memiliki sifat pertama, kepahlawanan, kedua, petualangan atau penjelajah alam, ketiga, kompetitif baik secara regu ataupun secara kelompok. Yang keempat, aktualisasi diri melalui pentas seni budaya atau lainnya. Kelima, kompetisi perorangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, kepedulian sosial, dan yang ketujuh, pemantapan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan Pramuka Penggalang antara lain, pertama, mengadakan jambore adalah pertemuan pramuka penggalang yang membentuk satu perkemahan besar. Jambore dilakukan secara bertingkat, mulai dari jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah atau jamda, dan jambore nasional jamnas. Kemudian yang kedua, lomba tingkat. Lomba tingkat merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam lomba-lomba kepramukaan. Dan yang ketiga itu geladi pimpinan regu atau diapinru. Dian Pinru merupakan pertemuan pimpinan regu pertama, pimpinan regu Pinru dan wakil pimpinan regu Wapinru Penggalang. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberi pengetahuan bidang manajerial dan kepemimpinan. Dan yang keempat adalah penjelajahan. Penjelajahan merupakan kegiatan mencari jejak. Beberapa regu Penggalang akan bertemu dan berlomba mencari jejak dengan mencari tanda-tanda, serta melakukan kegiatan membuat peta. Pencarian jejak dibagi menjadi pos-pos. Nah, pada setiap pos akan diadakan kegiatan keterampilan pramuka seperti sandi, tali temali, morse atau semapor. Latihan bersama 2 gugus depan atau lebih dalam satu kuartil ranting, kuartil cabang, ataupun kuartil daerah. Biasa melakukan pertemuan dengan tujuan saling bertukar pengalaman. Pertukaran dilakukan dalam bentuk lomba, senam pramuka, baris berbaris, P3K, atau lainnya. Kemudian yang keenam, perkemahan. Perkemahan pramuka Penggalang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami atau perkemahan Jumat, Sabtu Minggu, perkemahan liburan dan sejenisnya. Kemudian yang ketujuh, gelar demonstrasi. Gelar kegiatan Penggalang adalah pertemuan pramuka Penggalang dalam bentuk menunjukkan keterampilan di depan masyarakat umum, seperti baris berbaris, P3K, gerakan dan bentuk menunjukkan keterampilan gerak dan lagu, pioneering atau pengetahuan tali temali dan sejenisnya. Kemudian yang ke-9, pemeran-pemeran adalah kegiatan mempertunjukkan hasil karya pramuka Penggalang kepada masyarakat. Dan yang ke-9, Dharma Wisata. Nah, Dharma Wisata adalah berkunjung ke tempat tertentu untuk menambah pengetahuan seperti ke museum. Nah, yang ke-10, Karnaval. Kegiatan mempertontonkan hasil kreativitas pramuka Penggalang dalam bentuk pawai. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan pramuka Penggalang. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang pembina untuk memberikan materi kepada adik-adiknya, agar kakak-kakak pembina ini tidak melenceng dari materi yang seharusnya diterima oleh pramuka Penggalang. Kemudian ada atribut pramuka Penggalang. Pemasangan atribut atau tanda pengenal Penggalang di seragam pramuka. Tanda pengenal atau kerap disebut dengan atribut dipakai pada seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka Penggalang. Pemasangan tersebut tentunya menggunakan aturan dan tata cara tersendiri. Bagaimana atribut atau tanda pengenal yang dipakai seorang pramuka Penggalang baik putra maupun putri antara lain adalah tanda tutup kepala, tanda wos atau pandu dunia, tanda pelantikan dan papan nama, juga tanda lokasi, gudep dan badge wilayah, tanda regu, tanda kecakapan umum Penggalang atau manggar,
tanda kecakapan khusus TKK, dan tanda Pratama, pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Bentuk dan tata cara pemasangan atribut tanda pengenal untuk pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Pertama, tanda penutup kepala berbentuk lingkaran untuk putri dan segi 8 untuk putra dengan warna merah. Pada putri dipasang di bagian topi pramuka bagian depan, sedangkan untuk putra di samping kiri kabaret pramuka. Yang kedua, tanda pandu dunia atau WOSM berwarna dasar ungu. Untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan, sedangkan untuk putra berbentuk persegi dipasang di dada di atas papan nama sebelah kanan. Kemudian tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua. Untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kiri, sedangkan untuk putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Kemudian yang keempat, papan nama berwarna dasar coklat muda, baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. Kemudian tanda lokasi kwarcap, ada tanda gugus depan, lencana atau badge daerah, tanda kecakapan khusus, TKK penggalang, dan tanda jabatan. Kemudian tanda regu. Rangkuman. Pertama, penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Kemudian yang kedua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Ada dua, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Kemudian yang ketiga, setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Dan yang keempat, pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan bidang dari masing-masing anggota. Kemudian yang kelima, pemasangan atribut atau tanda pengenal. Penggalang di seragam pramuka. Tanda pengenal atau kerap juga disebut dengan atribut dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka penggalang. Sekian yang sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.